Mari berdoa. Benar Tuhan, di pagi hari ini kami kembali mengucap syukur karena kami melihat betapa dahsyat dan luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan nafas yang baru, dan kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati setiap kami, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik dan dalam kehidupan kami. Ini doa kami serahkan kebenaran firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. 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 Kok lemes banget? Udah makan nasi bebek. Oh, belum makan nasi bebek. Nanti habis ini brokoli yang beliin ya. Baik. Pagi hari ini mari sama-sama kita langsung buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Sekali lagi Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Sudah dapat semua? Sudah. Sudah. Kita akan baca satu ayat ini secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, dan Dia membawa kemenangan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Semua sehat pagi hari ini? Sehat. Yang sakit udah sembuh? Sudah. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Nabi Yesaya. Siapa yang kenal Nabi Yesaya? Belum lahir. Oke. Tapi ada satu hal yang sangat terkenal dari seorang Nabi Yesaya ini. Ada yang tahu? Selama dia menjadi seorang nabi dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan pada saat itu untuk mengingatkan bangsa Israel sebelum mereka ditawan dalam pembuangan di Babel. Ada yang tahu apa hal yang sangat terkenal dari seorang Nabi Yesaya ini? Teman-teman ada yang tahu nggak? Oke, nggak tahu. Hari ini kalian mau kasih tahu. Jadi salah satu hal yang terkenal dari seorang Nabi Yesaya, selain dia dikenal sebagai seorang nabi yang meratap, dan dia juga dikenal sebagai nabi yang sering, bahkan dalam pelayanannya dia sama sekali tidak pernah dihiraukan atau didengarkan oleh bangsa Israel pada saat itu, sehingga dia sering mengalami penolakan. Walaupun dia dalam pelayanannya dia sering mengingatkan bangsa Israel mengenai masa pembuangan, yaitu pembuangan ke Babel. Tetapi Nabi Yesaya ini selalu atau bahkan sangat sering ditolak oleh bangsa Israel pada saat itu. Namun satu hal yang mau kita pelajari pagi hari ini dari pasal 41 ayat yang 10. Di sana dia berkata bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Next. Teman-teman tahu ini apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Huruf terdiri dari dua kata. Oke, broken dan home. Apa artinya? Rumah rusak. Oh iya, betul, rumah rusak. Sangat pintar. Ya, jadi broken home. Kalau setahu kita, dalam pemahaman kita, broken home itu adalah satu keluarga yang rusak. Enggak, papanya berpisah, mamanya berpisah. Oke, gitu lah, kayak gitu ya. Kayak gitu. Tetapi ternyata broken home itu tidak hanya berlaku pada satu keluarga yang berpisah. Bisa juga terjadi dalam satu keluarga yang utuh, bukan hanya berpisah. Ada di sini yang broken home mungkin? Nggak ada, puji Tuhan. Tetapi perlu kita ingat teman-teman, broken home itu ternyata setelah saya cari tahu bukan hanya satu keluarga yang berpisah atau mau papanya divorce, cerai. Ternyata broken home itu bisa juga terjadi dalam satu keluarga yang utuh. Kenapa? Saat mereka tidak merasakan rumah yang sesungguhnya atau bagaimana esensi dari rumah tersebut, dari keluarga tersebut, maka keluarga itu bisa dikatakan keluarga yang broken home. Sama seperti keadaan bangsa Israel pada saat itu yang kita baca tadi, di mana mereka pada saat itu kalau kita lihat secara historisnya
mereka sudah dalam masa pembuangan di Babel. Sebagian, boleh next? Sebagian mereka dibawa ke Babel dan sebagian ada yang ditinggalkan di tanah Yehuda atau di Yerusalem. Dan ini bangsa Israel Selatan. Karena Israel Utara udah terlebih dahulu ditawan oleh bangsa Asyur. Nah, kalau yang kita baca ini kisah dari bangsa Israel Selatan atau orang Yehuda, tanah Yehuda. Nah, jadi mereka itu sebagian udah ada yang ditawan di Babel, dibawa di Babel, dan sebagian juga masih ada yang tertinggal di tanah Yehuda, di Yerusalem. Di situ mereka sama juga merasakan hal broken home, di mana mereka berada di rumah mereka sendiri, tetapi mereka tidak merasakan rumah yang sesungguhnya, esensi dari rumah yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita tahu di sana Tuhan berkata bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku nyalamu, aku akan meneguhkan. Ini adalah janji Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada mereka pada saat itu, di mana mereka merasakan ketakutan, mereka merasakan hal yang seharusnya tidak mereka rasakan. Sementara mereka berada di rumah mereka sendiri atau di tanah mereka sendiri. Gimana dengan kita? Kita berada di rumah kita sendiri, tetapi kita tidak merasakan rasa aman, rasa damai, rasa tenang, rasa tentram. Padahal itu di rumah kita sendiri. Harusnya kita yang berkuasa, tetapi orang lain yang berkuasa, bukan kita. Nah, kita sebagai anak-anak muda, saya berpikir kita pun seringkali mengalami hal-hal yang demikian. Kita berada di tempat ini, di ruang ibadah, tetapi tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan kita. Tidak ada rasa tentram, tidak ada sukacita, damai sejahtera. Maka kita bisa mengoreksi diri. Mungkin teman-teman juga pernah berpikir seperti itu. Maka tema kita pada pagi hari ini, kita akan lihat bagaimana 3 refleksi dari janji Tuhan melalui Nabi Yeremia, bahwa pada saat itu mereka tidak ada pegangan, mereka tidak ada harapan, maka Tuhan memberikan harapan lewat Nabi Yesaya. Maka tema kita pada pagi hari ini Still in His Hand, and kita akan melihat 3 reflection on God's promise dari ayat yang ke-10. Yang pertama kita akan langsung lihat di sana Nabi Yesaya berkata bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kita akan melihat, saudara-saudara, kadang kita sering bertanya, gimana sih kita bisa tetap kuat dan hidup sedangkan kita mengalami banyak masalah atau kita mengalami banyak trouble dalam hidup kita, entah dari segi keluarga, dari studi, atau mungkin ketakutan atau keraguan akan masa depan, atau lewat orang-orang di sekitar kita. Maka apa yang akan membuat kita bisa berdiri kembali? Apa yang akan meneguhkan hati kita? Apa yang akan membuat kita yakin bahwa kita ada dalam genggaman Tuhan? Kita akan melihat yang pertama bahwa di sana Tuhan berkata, "Aku akan meneguhkan engkau. I will strengthen you." Kalau kita lihat di sana kata meneguhkan itu berasal dari kata Ibrani amatz, yang berarti to make strong, to encourage, to fortify the heart. Jadi kata meneguhkan ini Tuhan akan mendorong kita. Dia akan mendorong, dia akan membentengi, bahkan akan menguatkan hati kita. Ya, jadi dia memberi kekuatan batin dan keberanian itu untuk kita bisa berdiri. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan janji, tetapi juga dia berkata bahwa aku yang sendiri yang akan mendorong kamu, aku sendiri yang akan membentengi hati kamu, bahkan aku sendiri yang akan menguatkan kamu supaya kamu bisa maju, supaya kita bisa kuat. Karena kenapa? Justru pertanyaan ini kadang sering muncul bagi kita anak-anak muda. Gimana ya masa depan aku nanti? Setelah kuliah, aku bakalan kemana ya? Atau mungkin kadang di sekolah, aku ngerasa otak aku nggak mampu untuk melakukan kerjaan, tugas dari apa yang guru berikan atau dosen berikan kepada kita. Itu justru jadi tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Maka kita bisa mengoreksi lagi hati kita. Apakah sesungguhnya kita merasakan rumah dalam Tuhan, itu rumah yang sesungguhnya dengan esensi yang sesungguhnya, dengan rasa nyaman yang sesungguhnya, atau kadang ternyata kita tidak sadar justru hubungan kita dengan Tuhan itu ternyata broken home, seperti keluarga yang rusak, yang tidak ada artinya apa-apa. Dan kalau kita lihat teman-teman, ternyata kata meneguhkan ini itu juga dipakai Tuhan di dalam dia menguatkan Yosua. Coba satu orang baca di Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Yosua 1, tolong Wati baca Yosua 1 ayat 6.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, bahkan kalau kita lihat di pasal 1 itu ada kurang lebih 5 atau 4 kali Tuhan mengulang kata meneguhkan ini. Nah, kalau kita lihat, kalau dalam Alkitab satu kata sering diulang atau lebih dari satu kali, itu berarti satu penekanan yang sangat penting. Dan itu suatu warning untuk kita perhatikan. Jadi Tuhan juga mengulang kata-kata ini di dalam Yesua, di mana Dia menguatkan Yesua pada saat itu untuk menggantikan kepemimpinan Musa. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan meneguhkan engkau. Kalau manusia, mungkin dari teman-teman kita, keluarga kita, atau sahabat kita, mereka cuma bilang semangat ya kan? Cemut, semangat ya, semangat kuliahnya, semangat belajarnya, semangat pelayanannya. Tapi mereka nggak ada campur tangan apa-apa. Tetapi Tuhan bukan cuma bilang semangat, justru Dia yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa mampu. Maka mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan pilih kekuatan dari manusia, kita bersandar kepada manusia, atau justru kekuatan dari Tuhan yang Dia tidak hanya simpati tetapi juga empati. Kemudian kalau kita lihat, kekuatan ini itu bukan berasal dari manusia. Siapa sih manusia yang kuat, teman-teman? Gak ada satupun manusia yang kuat. Kalau kita bisa mengaku Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita, kalau kita bisa datang beribadah, punya kerinduan untuk kita mau dengarkan firman Tuhan, itu karena kekuatan dari Tuhan, bukan karena keinginan kita sebagai manusia. Karena sejatinya kita sebagai manusia itu tidak bisa mengaku Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak ada keinginan untuk datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang memampukan kita. Jadi saya bersyukur pada pagi hari ini kalau kita semua punya kerinduan untuk datang. Berarti kita bisa merasakan kekuatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Nah, coba next. Oke, jadi Tuhan meneguhkan hati kita itu bukan hanya sekedar Dia berkata kamu semangat atau kamu bisa, tetapi juga Dia akan memegang tangan kita. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan atau kita memegang tangan Tuhan, kita tidak akan bisa melepaskan genggaman tangan kita daripada Tuhan kalau Tuhan tidak melepaskan itu. Jadi kalau ketika Tuhan sudah memegang tangan kita dan Dia berkata bahwa Dia akan meneguhkan kita, meneguhkan hati kita, tidak akan mungkin kita bisa lepas daripada genggaman itu, karena Tuhan sendiri yang memegang. So kehidupan kita pada pagi hari ini, saya kembali mengajak kita untuk remind kembali, mengevaluasi diri kita kembali. Hari-hari ini kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan atau tidak? Atau sesungguhnya kita mengandalkan keteguhan hati itu daripada orang-orang di sekitar kita atau orang tua kita yang menjadi backingan kita? Even kita udah tahu bahwa kekuatan sesungguhnya itu daripada Tuhan, tetapi kita tetap mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia. Maka pertanyaannya adalah gimana kita sudah kehilangan daya untuk melangkah. Kemudian kekuatan dari mana sih yang kita dapat? Gimana kita melangkah kalau kekuatan itu udah hilang dari kehidupan kita? Maka di poin yang kedua, janji Tuhan yang kedua yaitu aku akan menolong engkau, I will help you. Dan kata menolong ini itu artinya to surround, to protect, to intervene for someone. Jadi artinya Tuhan yang akan menolong kita atau Tuhan sendiri yang akan membentengi kita. Jadi Tuhan kasih batasan dalam kehidupan kita bahwa orang-orang lain tidak bisa mengintervensi kita. Sekalipun kita merasa seperti bangsa Israel pada saat itu, mereka ada di rumah mereka ada di tanah Yehuda, tetapi bangsa Babel yang menjajah mereka. Mungkin hari-hari ini kita merasa seperti kita memiliki beban yang sangat kuat yang tidak bisa ditaklukkan oleh kekuatan kita sendiri. Bahkan mungkin orang yang kita sangat percaya tidak bisa menolong kita, teman-teman. Karena kenapa? Kita merasa kekuatan kita ini nggak mampu, atau beban yang kita pikul itu sangat berat, sehingga kita merasa tidak mampu. Maka Tuhan memberikan janji bahwa aku akan menolong engkau. Dia sendiri yang akan melindungi kita. I will protect you. Dan kalau kita lihat di tafsiran NIV, saya lihat di sana John Oswald berkata, the God of Israel is not passive, that he watching from a distance. His help, His present in action. Jadi Tuhan berkata bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang pasif. Kalau kita lihat, kebanyakan orang mengandalkan manusia, sementara kita tahu bahwa sesama kita manusia itu tidak memiliki kekuatan apa-apa.
samping kiri kanan kita? Ada kekuatankah yang melebihi daripada kekuatan Tuhan daripada manusia? Iya, kekuatan Tuhan yang melebihi dari segala-galanya dalam kehidupan kita. So, alasan apa yang bisa kita buat untuk kita bisa mempercayakan hidup kita kepada manusia? Sementara Tuhan berkata bahwa aku ini bukan Allah yang pasif loh, aku aktif, dan aku aktif akan menyertai kamu, menolong kamu. Maka kamu tidak perlu ragu, walaupun di dalam tekanan sekalipun. Maka yang perlu saya tekankan bagi kita pada pagi hari ini, teman-teman, walaupun kita merasa bahwa dunia sepertinya nggak berpihak kepada aku, sepertinya dunia nggak menolong aku, sepertinya dunia nggak mendukung aku sama sekali, tetapi ingat, ada satu pribadi yang akan senantiasa menolong kita. Ini adalah janji Tuhan yang tidak hanya berlaku pada bangsa Israel pada saat itu saat mereka ditawan oleh Babel, tetapi juga tetap berlaku bagi kita. Relevansinya bagi kita hari ini, bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu karena pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Maka, coba next. Oke, kalian masa kecil dulu pernah nggak angkat air di ember? Enggak. Pernah? Enggak. Iya, pernah. Enggak salah lagi. Oh ya, nggak salah lagi. Saya juga pernah. Waktu kecil, waktu itu sih, waktu di Kalimantan, karena air itu apa ya, kayak susah, banyak air, tetapi nggak nyampe di rumah, jadi harus angkat pakai ember. Terus saya mau angkat pakai ember besar, ember yang nggak tahu berapa liter ya, lupa. Tapi saya nggak mampu angkatnya. Akhirnya ujung-ujungnya saya suruh papa saya yang angkat. Nah, kadang dalam kehidupan kita merasa nih, aku bisa Tuhan, ya kan? Aku pasti bisa nih ngelawatin ini. Ataupun kalau ada masalah, aku bisa. Kita seakan-akan nggak ingat Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, jadi kita nggak mempergunakan Tuhan nih. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, nggak perlu pertolongan Tuhan. Sombong banget gitu. Tetapi ternyata setelah kita mencoba, kita nggak bisa. Bahkan orang tua kita pun nggak bisa, orang-orang di sekitar nggak bisa. Cuma Tuhan yang bisa. Jadi gimana kita bisa mengatasi kesombongan kita itu? Karena kenapa? Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka merasa mereka bisa, mereka merasa mereka kuat karena mereka bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan. Jadi mereka sombong dengan status mereka itu. Padahal dalam kehidupan mereka sesungguhnya tidak bisa, bahkan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sehingga Tuhan menghukum mereka lewat penjajahan dari bangsa Babel, agar supaya mereka sadar bahwa kamu itu sebenarnya lemah tanpa aku, tanpa Tuhan. Maka kehidupan kita pun sama sebagai anak-anak muda, apalagi kadang kita masih masa pencarian jati diri, masih butuh validasi, masih butuh encourage dari orang lain, butuh pengakuan dari orang lain, dan merasa kita ini bisa. Tapi ternyata itu hanya kesombongan sementara yang menurut kita itu keren. Jadi teman-teman, coba kita koreksi lagi. Saya berpikir bahwa siapa sih manusia yang tidak butuh validasi? Mungkin teman-teman juga berpikir, saya butuh pengakuan. Saat saya pelayanan, saya butuh diakui, oh kamu luar biasa, kamu hebat. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan yang menolong kita untuk memampukan kita bisa melakukan hal tersebut. Maka di poin yang terakhir, janji Tuhan yang terakhir, bagaimana kalau kita udah lemah? Kayak gimana kalau kita udah lemah, kita nggak ada kekuatan lagi, kita udah kehilangan pegangan, terus apa yang akan meyakinkan saya bahwa Tuhan menolong saya? Maka di poin yang ketiga, janji Tuhan yang ketiga bahwa I will uphold you, aku akan memegang engkau. Di frase yang terakhir Tuhan berkata bahwa aku akan memegang engkau. Senang nggak kalau tangan kita dipegang sama pacar? Senang banget. Senang banget. Jangankan dipegang tangannya, kita teleponan aja udah seneng kan, chattingan udah seneng kan, apalagi kalau dipegang tangan. Linda Cima. Apalagi ini dipegang sama Tuhan sendiri. Tuhan yang memegang tangan kita, bukan kita, tapi Tuhan yang mau. Coba kita pikirkan ya teman-teman, kita ini manusia yang gak layak. Kita manusia yang penuh dengan dosa. Bahkan jangankan memegang, lihat Tuhan aja kita nggak layak, nggak pantas, nggak cukup kudus untuk melihat kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan bisa memegang tangan kita, manusia yang berdosa ini? Bukankah itu suatu keajaiban yang luar biasa?
maka kita tidak perlu ragu lagi dengan pertolongan Tuhan. Karena kalau kita lihat kata memegang ini, itu berarti to grace, to hold fast, to support the someone will not fall. Jadi kata memegang ini artinya Tuhan memegang kita jangan sampai kita terjatuh, supaya kita nggak terjatuh. Bahkan di Mazmur bilang seperti ini, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan Dia tidak akan membiarkan aku tergeletak. Ya seperti itu ya bunyi ayatnya kurang lebih. Saya agak lupa. Jadi Tuhan berkata bahwa aku yang akan memegang engkau, Tuhan yang akan memegang tangan kita sendiri. Maka ini artinya tidak perlu lagi ada keraguan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kadang kita sering bertanya-tanya, Tuhan ini aku sebenarnya nggak ada harapan lagi dalam kehidupan aku. Atau mungkin kita merasakan yang namanya broken home dalam kehidupan kita. Walaupun keluarga kita lengkap. Tetapi Tuhan berkata bahwa ada satu janji yang akan Tuhan senantiasa berikan kepada kita. Mungkin orang lain gak memegang tangan kamu, mungkin orang lain gak memperhatikan kamu, gak memperhitungkan kamu, tetapi Tuhan berkata bahwa aku yang akan memegang tangan kamu. Maka kalau ada satu pribadi Tuhan yang itu luar biasa yang sudah berjanji itu kepada kita, mengapa kita perlu ragu lagi? Karena teman-teman, kalau kita lihat Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanan. Tangan kanan kalau dalam budaya Yunani itu melambangkan kekuatan, otoritas yang begitu besar. Tangan kanan. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Maka kalau kita lihat, tangan kanan ini bukan tangan kanan biasa, tangan kanan kita manusia. Bahkan kalau kita di Indonesia juga tangan kanan itu melambangkan kekuasaan kan. Tangan yang apa? Suci. Tangan yang suci. Sopan. Tangan yang sopan ya kan. Kalau mau angkat tangan kanan dulu, nggak boleh tangan kiri. Nah, jadi Tuhan berkata bahwa aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Ini melambangkan janji yang begitu besar, kekuasaan, otoritas yang begitu tinggi Tuhan berikan kepada kita. Maka kita perlu sadar bahwa kita ternyata sebenarnya tidak begitu pantas untuk mendapatkan pengakuan dari Tuhan yang seperti itu. Dengan segala keberdosaan kita, tetapi syukur kepada Tuhan, Dia sendiri yang mau memegang tangan kita. Coba next. Nah, ada yang pernah ikut lomba tarik tambang? Saya. Iya, pernah. Pernah. Setahu saya, kalau mau tarik tambang itu satu orang lepas, semua bakalan jadi lemah. Iya. Bener kan? Iya. Juga kalau orangnya kuat di depan. Enggak dong, semua harus ada kerjasama. Nah, kalau ditarik tambang kita bisa asal aja lepasin tangan kita, nggak peduli tuh kalau kita mau kalah mau menang, kita nggak peduli, bodo amat. Kalau sakit bodo amat. Iya, itu secara manusia. Tapi Tuhan sendiri yang berkata bahwa aku akan memegang, dan Dia nggak akan semena-mena untuk melepaskan kita dalam genggamannya. Kalau Dia udah pegang, kita nggak akan bisa lepas. Bahkan kita nggak akan bisa melepaskan diri kita. Jadi kehidupan kita ini bukan seperti kehidupan tarik tambang yang kapan kita mau lepasin, kita bisa lepasin. Kapan kita mau pegang, kita bisa pegang. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia sendiri akan memegang dan itu tidak mungkin akan bisa lepas. Ketika Tuhan berkata demikian, maka saudara-saudara, di ayat ini Nabi Yesaya begitu menekankan bagaimana pesan Tuhan kepada bangsa Israel di tengah ketakutan mereka. Mereka berada di rumah mereka sendiri, tetapi mereka tidak merasakan kenyamanan kedamaian itu. Maka dari ayat yang 10 ini bukan hanya pesan penghiburan, ini bukan hanya janji-janji yang diberikan oleh pacar yang belum tentu pasti, ya, tetapi ini merupakan manifesto iman dari kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama bahwa Dia akan meneguhkan kita, yang artinya kita mempunyai kekuatan untuk kita berdiri, dan Dia akan menolong kita sepanjang perjalanan hidup kita, dan Dia juga akan memegang kita agar kita bisa sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita. Maka di frase ini Tuhan Yesaya menutup dengan kata bahwa aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika Tuhan sudah memberikan janji kepada kita, maka percayalah, pastilah kita akan mendapatkan kemenangan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Amin. Maka hari ini kita perlu mengoreksi diri kita kembali. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sedang mengalami broken home dengan Tuhan? Hubungan kita
dari luar terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam sesungguhnya tidak ada hubungan yang terjalin. Relationship itu tidak ada. Ya, bahkan dengan pacar kelihatan baik-baik aja, tapi sesungguhnya retak di dalam. Maka koreksi kembali hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Apakah kita memiliki hubungan yang sesungguhnya dengan Tuhan atau tidak? Dan kalau kita sudah tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan yang sejati, yang tidak akan pernah terpisahkan, percayalah bahwa ketika Tuhan yang memulai dengan kita, Dia juga akan menyelesaikan itu dengan kita. Amin. Demikian saja renungan kita pada pagi hari ini. Mari langsung saja kita sama-sama berdoa syafaat.